Fenomena overthinking atau berpikir negatif berlebihan di kalangan masyarakat terhadap perkembangan Jenggawa, dinamika Jember, politik, Jawa Timur ini mengalami ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa lantaran kecanduan gadget. Gangguan ketergantungan terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita Ramai di Luar Sepi di Dalam. Tempat di mana kita ngobrol santai tentang banyak hal yang dekat banget dengan kehidupan sehari-hari, khususnya anak muda zaman sekarang. Dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang mungkin diam-diam pernah dirasain hampir semua orang, tentang overthinking, rasa capek mental, rasa kosong, dan kenapa sekarang banyak anak muda yang kelihatannya baik-baik aja di luar, tapi ternyata berisik banget di dalam pikirannya. Nah, karena kalau dipikir-pikir tuh, sekarang tuh semuanya berjalan cepat banget. Setiap hari kita lihat orang-orang update pencapaian mereka di media sosial. Ada yang sukses di usia muda, ada yang kuliahnya lancar, ada yang kelihatannya hidupnya bahagia terus. Dan tanpa sadar kita jadi sering membandingkan hidup sendiri sama hidup orang lain, mulai merasa tertinggal, rasa cemas, dan merasa hidup tidak sesuai ekspektasi, sehingga akhirnya menyebabkan overthinking. Bahkan nggak sedikit juga anak muda yang sebenarnya punya teman, punya aktivitas, punya kehidupan yang terlihat normal, tapi tetap merasa kosong dan kehilangan arah. Padahal capek mental tuh nggak terlalu terlihat ya. Kadang seorang tetap tersenyum, tetap aktif, tetap bercanda, tapi ternyata pikirannya lagi penuh banget. Nah, karena fenomena ini makin sering terjadi, hari ini kita bakal ngobrol lebih dalam mengenai bagaimana psikologi Islam melihat kondisi seperti overthinking, rasa cemas, dan kekosongan yang banyak dialami anak muda sekarang. Dan tentunya kita juga bakal bahas gimana caranya menjaga hati tetap tenang di tengah dunia yang ramai dan penuh tekanan sekarang ini. Oke, sebelumnya kenalin dulu, aku Mutiara Khairunisa, aku Suci Nurul Aziza, dan aku Muslimah. Kami yang bakal nemenin kalian selama podcast hari ini. Yeah, baby! Nah, teman-teman, belakangan ini isu tentang kesehatan mental memang makin sering dibahas, terutama di kalangan remaja dan juga mahasiswa. Apalagi sejak media sosial jadi bagian besar dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang jadi merasa harus selalu bahagia, produktif, dan sempurna di depan orang lain. Akhirnya, banyak yang diam-diam merasa tertekan, dikit-dikit overthinking, gampang cemas, sulit tenang, bahkan ada yang merasa hidupnya kosong meskipun sebenarnya terlihat baik-baik aja. Nah, fenomena ini nih sebenarnya tuh menunjukkan kalau tekanan hidup anak muda sekarang bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental dan juga emosional. Dan yang menarik, dalam psikologi Islam sendiri ternyata ada pembahasan tentang bagaimana hati manusia bisa merasa gelisah, bagaimana hubungan spiritual mempengaruhi kesehatan mental, dan bagaimana Islam mengajarkan ketenangan hati. Nah, dari situ kita jadi penasaran, sebenarnya apa penyebab anak muda sekarang gampang overthinking? Dan gimana cara menjaga hati supaya tetap tenang di tengah dunia yang penuh tuntutan ini? Dan tentunya hari ini kita nggak ngobrol sendirian, karena sudah ada narasumber yang luar biasa bersama kita, Bapak Taryono. Yeah, baby! Beliau adalah Bapak Taryono, lahir di Pemalang pada tanggal 9 Juni 1971 dan beralamat di Dukuh, Pamlian, Desa Kunjung Seto, RT 3 RW 2, Kutawinangun, Kebumen. Beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi di lingkungan masyarakat. Di antaranya pernah menjadi Ketua PTSL tahun 2019, anggota DPD periode 2022 sampai 2027, serta Ketua Pelaksanaan Kegiatan 17 Agustus Desa tahun 2022. Ya, selain itu beliau juga aktif sebagai anggota tim Dewan Desa, pelaksana Karang Taruna Desa bidang olahraga, anggota Badan Pengawas KDMP, dan juga sekretaris RT Desa. Yang lebih luar biasa lagi, beliau juga merupakan pendonor darah
aktif hingga sekarang dan sudah melakukan donor darah lebih dari 55 kali. Wah, keren banget ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat hadir dan ngobrol di podcast kali ini. Terima kasih sama-sama. Semoga menjadi acuan untuk anak muda zaman sekarang. Oke Pak, mungkin kita langsung masuk aja ya. Siap. Kalau menurut Bapak sendiri, kenapa sih sekarang anak muda tuh gampang banget overthinking? Karena anak muda saat ini hidup di lingkungan yang penuh tekanan dan perbandingan sosial, mereka dituntut untuk sukses secara instan, terlihat sempurna dan selalu produktif. Ditambah lagi, media sosial membuat seseorang terus melihat pencapaian orang lain sehingga tanpa sadar memicu rasa takut yang berlebihan, cemas, dan akhirnya akan menjadi overthinking. Seperti itu, Mbak. Oh, jadi berarti kayak selalu membandingin pencapaian kita sama orang lain gitu ya Pak? Ya, betul. Terus kenapa ya Pak, banyak orang yang sebenarnya hidupnya terlihat baik-baik aja tapi tetap merasa kosong? Perasaan kosong biasanya muncul ketika seseorang itu kehilangan makna hidup atau terlalu fokus pada validasi luar. Banyak orang mencapai pengakuan tetapi lupa memahami dirinya sendiri. Dalam psikologi Islam, hati manusia itu memang membutuhkan ketenangan jiwa, spiritual. Ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai jauh, seseorang bisa merasa hampa atau kosong meskipun secara dunia terlihat cukup. Seperti itu. Berarti kebiasaan bandingin diri sama orang lain emang bisa bikin overthinking ya Pak? Tentu saja Kak, ketika seseorang terlalu sering membandingkan hidupnya dengan orang lain, ia akan merasa kurang terus-menerus atau merasa kurang berlebihan. Padahal setiap orang memiliki proses hidup yang berbeda. Kebiasaan ini membuat seseorang sulit bersyukur dan terus memikirkan kekurangan dirinya sendiri. Padahal kemungkinan diri sendiri itu juga sudah hebat ya Pak? Sebenarnya karena kurang percaya diri dalam overthinkingnya. Iya benar. Oke, kalau dari sudut pandang psikologi Islam sendiri nih Pak, overthinking atau rasa cemas itu dipandang seperti apa Pak? Menurut Islam, psikologi Islam itu memandang bahwa kondisi mental bukan hanya berkaitan dengan pikiran, tetapi juga hati dan spiritualitas seseorang. Overthinking dan kecemasan adalah hal manusiawi, tetapi Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, tawakal, dan bersyukur, serta percaya diri. Ketika hati terlalu dipenuhi ketakutan dunia, seseorang akan mudah gelisah. Berarti apakah kurangnya spiritualitas itu memang bisa ngaruh ke keadaan kesehatan mental seseorang? Iya benar. Karena spiritualitas adalah salah satu kebutuhan jiwa manusia. Ketika seseorang jauh dari nilai-nilai agama, ibadah, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, spiritualitas membantu seseorang memiliki tempat bersandar ketika menghadapi tekanan hidup pada saat ini. Seperti itu. Dan kasusnya banyak ya Pak? Betul. Banyak sekali. Di Indonesia itu luar biasa. Nah, kalau menurut Islam sendiri, gimana sih cara menjaga hati dan pikiran supaya tetap tenang di tengah dunia yang serba cepat kayak sekarang ini? Islam mengajarkan untuk menjaga ketenangan hati seperti berzikir, terus tambah ibadahnya, terus berdoa, terutama menjaga sholatnya ya, dan tidak berlebihan memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Penggunaan media sosial secara berlebihan harus dikurangi karena itu mempengaruhi overthinking nantinya. Dan yang lain itu gengsi banget ya sebenarnya. Kalau buat anak muda sekarang, menurut Bapak tuh langkah kecil apa yang bisa dilakukan supaya nggak gampang overthinking?
dan juga tetap seimbang antara kehidupan dunia sama hubungan dengan Allah. Sebenarnya sederhana yang bisa dilakukan itu dari diri sendiri, tidak terlalu memaksakan standar hidup orang lain, terus mengurangi media sosial yang membuat cemas, terus lebih banyak aktivitas yang positif, luangkan waktu untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta refleksi diri. Keseimbangan itu penting. Hidup tidak hanya sibuk secara dunia, tetapi memerlukan ketenangan. Yang terakhir nih Kak, mungkin ada pesan buat teman-teman di luar sana yang sekarang lagi capek mental atau lagi banyak pikiran. Betul. Itu harusnya jangan merasa hidupnya kesendirian dalam menghadapi rasa lelah dan overthinking. Itu tidak apa-apa jika hidup belum sempurna atau belum sesuai harapan kita. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Insya Allah nanti kedepannya tetap akan lebih baik, karena tetap memperbaiki diri dan jangan kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang yang kita butuhkan hidup yang sempurna, tetapi hati yang tenang. Benar banget nggak sih? Buat kayak kita yang gengsi, suka overthinking, terus pilih lonely ya, jangan selalu merasa sendirian. Wah, nggak kerasa ya, ternyata obrolan kita hari ini panjang juga. Tapi jujur banyak banget hal yang relate sama kehidupan anak muda sekarang, terutama kita. Dari pembahasan tadi kita jadi sadar kalau overthinking, rasa capek, rasa kosong, dan cemas itu memang bisa dialami siapa saja. Dan ternyata hal-hal seperti media sosial, tekanan lingkungan, bahkan ekspektasi terhadap diri sendiri sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Tapi yang paling penting kita juga belajar kalau menjaga kesehatan mental bukan cuma soal menjaga pikiran, tapi juga menjaga hati dan hubungan kita dengan Allah. Ya betul sekali. Kadang kita terlalu sibuk ngejar banyak hal sampai lupa buat istirahat, lupa buat bersyukur, bahkan lupa buat nenangin diri sendiri. Semoga podcast hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua kalau nggak apa-apa capek, nggak apa-apa merasa lelah, nggak apa-apa kalau hidup belum sempurna. Itu betul nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang penting tetap semangat, bersyukur, dan kita selalu diberikan kesehatan. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi banyak pikiran atau lagi ngerasa sendirian, semoga kalian selalu diberi kekuatan dan ketenangan. Iya dong pastinya. Terima kasih ya untuk Bapak Taryono yang sudah berbagi cerita, pengalaman dan juga pandangannya bersama kita hari ini. Sama-sama. Semangat Indonesia. Woo! Yeah, baby! Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nemenin podcast ini sampai selesai. Sampai ketemu di episode berikutnya.